Dalam Kedaton Malwapati, dua dukun istana yang sebelumnya diperintahkan untuk mengobati sang Raja Angling Dharma, satu di antaranya tewas dan yang lainnya terbaring pingsan. Mereka gagal, tak mampu melawan lelembut yang bersemayam dalam tubuh Angling Dharma. Akibat kejadian itu, dukun yang pingsan harus dipenjarakan, karena Patih Batik Madrim tidak ingin rakyat mengetahui bahwa rajanya terkena teluh. Sang Patih berusaha menjaga agar rakyat percaya bahwa sang raja hanya sedang sakit biasa. Dari semua kejadian yang telah terjadi, Patih Batik Madrim semakin yakin bahwa rajanya memang tengah terkena teluh atau semacamnya. Karena itu, ia memerintahkan ketiga tumenggunya untuk mencari dukun yang paling sakti, bahkan jika perlu mencarinya hingga ke luar negeri. Kekhawatiran sang Patih semakin mendalam, takut jika tubuh Prabu Angling Dharma tak akan mampu lagi menahan penderitaan yang semakin parah. Kelihatannya ada makhluk hidup yang masuk ke dalam perut Gusti Prabu, Romo. Benar, anakku. Turutulaket memang sangat luar biasa dan sangat sulit untuk dihilangkan. Cara mengusir makhluk itu bagaimana, Romo? Pancing dia keluar. Caranya, Romo? Pancing dia dengan tulang babi yang kamu usapkan di perut sang Prabu. Setelah kembali ke pondoknya, Kasmala menerima perintah baru dari Nyai Durgandini, yang tidak ingin Angling Dharma mati dengan cepat. Nenek jahat itu ingin musuhnya menderita lebih lama, merasa puas melihat penderitaannya yang tak kunjung berakhir. Semakin lama musuhnya terbaring seperti bangkai hidup, semakin puas hatinya, dan itu pula yang dapat menghiburnya. Ia merasa bahwa setiap detik penderitaan Angling Dharma adalah kebahagiaan tersendiri baginya. Demit-dedemit anak buah Kasmala yang mati hari itu dikuburkannya di belakang pondok. Perasaannya berkecamuk, antara kesedihan dan dendam, karena ditinggal mati oleh peliharaannya. Makhluk-makhluk dedemit itu telah lama menemani dan membantu dirinya dalam berbagai pertempuran. Rasanya tak percaya, namun kenyataannya, kekuatan dari makhluk-makhluk tersebut ternyata bisa dikalahkan oleh Suliwa, salah satu pendekar Malwapati yang belum dikenal oleh Kasmala. Sebarkan tanah Tamasimaya ini di Jalan Kutaraja Kedaton Malwapati. Nih, buat apa? Kurang ajar. Ampun Ki, ampun. Jangan tanya dan jangan membantah. Tugasmu hanya melakukan. Ayo, cepat. Ayo pergi, cepat. Baik Ki, baik. Setelah melalui penderitaan panjang akibat serangan ilmu teluh yang menyakitkan, Prabu Angling Dharma kini menyadari betapa dahsyatnya kekuatan ilmu tersebut. Suliwa kemudian menjelaskan bahwa ilmu itu dikenal sebagai Teluh Pulaken, sebuah ilmu hitam yang berasal dari tanah Hindustan. Konon, ilmu ini sangat sulit untuk ditangkal, bahkan oleh para pendekar sekalipun. Kekuatan jahatnya mampu menggerogoti tubuh dan jiwa korbannya secara perlahan, membuat siapapun yang menghadapinya hampir tak berdaya. Itu... Seorang prajurit dengan tergesa-gesa melaporkan terjadinya tawuran antar warga, membuat Patih Batik Madrim terkejut. Seharusnya,
prajurit jaga di kota raja mampu mengendalikan situasi dan meredam kerusuhan. Namun, prajurit tersebut segera menjelaskan bahwa para prajurit jaga justru ikut terlibat dalam tawuran secara tiba-tiba, tanpa diketahui apa penyebabnya. Hal ini semakin membuat Patih Batik Madrim khawatir dan curiga akan adanya pengaruh jahat di balik peristiwa tersebut. Kekhawatiran Patih Batik Madrim kini semakin memuncak, takut jika negerinya berada di ambang kehancuran. Ia bingung menghadapi kekacauan yang terus-menerus melanda, seolah-olah ada kekuatan gelap yang menyerang dengan cara yang tidak masuk akal. Serangan pertama menimpa Prabu Angling Darma, hampir merenggut nyawanya. Setelah itu, rakyatnya menjadi korban, dan kini giliran para prajurit yang ikut terseret dalam kekacauan. Situasi ini membuat Batik Madrim semakin resah, menyadari bahwa musuh yang mereka hadapi bukanlah musuh biasa. Gusti, memang agak sulit untuk melawan ilmu hitam seperti itu. Orang kota memang angkuh. Bih. Pendekar-pendekar yang terkungkung dalam tempurung. Aku bosan menghadapi pola penduduk desa seperti itu. Ayo, Bi. Ayo.